Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dosen serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari program studi bisnis digital akan mempresentasikan tugas sistem basis data dengan tema pengembangan sistem pengelola data jasa fotografi. Perkembangan teknologi digital saat ini telah mengubah berbagai sektor usaha, termasuk jasa fotografi. Pelaku usaha fotografi di Indonesia, khususnya usaha kecil ke menengah, mulai menyadari pentingnya beralih dari sistem manual ke pengelola data yang terkomputerisasi. Mengapa demikian? Karena usaha jasa fotografer membutuhkan sistem informasi yang mampu mengelola berbagai data secara terintegrasi, yaitu data fotografer, layanan foto, kategori jasa fotografer, data pelanggan, pemesanan booking, dan serta pembayaran. Namun, realitasnya, saat ini banyak usaha fotografi masih melakukan secara manual. Contohnya, pencatatan booking masih menggunakan manual seperti buku catatan atau spreadsheet Excel yang tidak terstruktur. Begitu juga dengan pencatatan pembayaran yang seringkali hanya dicatat di kertas atau aplikasi catatan sederhana. Akibatnya, muncul berbagai masalah serius, kesalahan input data yang berulang, duplikasi informasi pelanggan, kehilangan data penting, dan yang paling krusial adalah keterlambatan pelayanan kepada pelanggan. Bayangkan, jika seorang pelanggan yang sudah memesan jasa fotografi untuk acara penting seperti nikahan atau wisuda, namun karena data bookingnya hilang atau tertukar, jadwal pemotretan jadi berantakan. Atau fotografer tidak tahu jadwal kerjanya karena data tidak terupdate. Inilah masalah nyata yang kami identifikasi dan kami ingin selesaikan melalui sistem basis data yang terintegrasi ini. Pada slide ketiga ini, kita masuk ke analisis permasalahan yang lebih spesifik. Dari latar belakang tadi, terlihat jelas nih bahwa tadi pengelolaan data manual masih menimbulkan berbagai kendala operasional. Mari kita breakdown masalah satu persatu. Yang pertama, pendataan jasa fotografi belum terstruktur. Data fotografer, layanan foto, dan kategori jasa tersebar di berbagai tempat. Ada di notas HP, buku agenda, atau bahkan hanya di ingatan admin. Kedua, data booking masih dicatat secara manual menggunakan buku catatan atau WhatsApp, sehingga mudah hilang atau tertimpa pesan lain. Ketiga, ada riwayat transaksi dan pembayaran sulit dipantau karena tidak ada sistem pelaporan terpusat. Admin harus manual menghitung pendapatan bulanan dari kertas truk. Keempat, ada data pelanggan tidak tersimpan rapi dan terpusat, sehingga saat pelanggan repeat order, admin harus tanya ulang alamat, nomor HP, dan preferensi jasa. Masalah utama yang ingin kami selesaikan adalah yang pertama ada mengelola data fotografer beserta jadwal dan peralatannya. Yang kedua ada mengelola data pelayanan jasa fotografi dan kategori seperti pernikahan, wisuda, atau produk syuting. Yang ketiga ada mengelola data pelanggan secara lengkap. Yang keempat, pencatat pemesanan booking jasa dengan jadwal pasti. Yang kelima, serta mengelola transaksi dan pembayaran agar transparan. Solusi akhirnya adalah menyimpan semua data secara terstruktur dan terintegrasi dalam satu sistem basis data. Dengan demikian, admin dapat mengakses informasi real time, mengurangi kesalahan manusiawi, dan meningkatkan kepuasan pelanggan secara signifikan. ERD ini menjelaskan sistem pemesanan jasa fotografi yang melibatkan pelanggan, transaksi, paket layanan, fotografer, kategori, dan peralatan. Pada sistem ini, pelanggan merupakan pihak yang melakukan pemesanan jasa fotografi. Pelanggan memiliki data berupa ID pelanggan, nama, email, alamat, dan telepon. Seorang pelanggan dapat melakukan satu atau lebih transaksi. Untuk tabel transaksi berfungsi sebagai penghubung utama dalam sistem. Transaksi mencatat informasi pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Atribut pada transaksi meliputi ID transaksi, tanggal transaksi, ID pelanggan, dan ID paket. Setiap transaksi dilakukan oleh satu pelanggan dan memilih satu paket layanan. Untuk tabel paket, layanan fotografi ditawarkan. Paket memiliki atribut ID paket, nama paket, harga. Dalam satu transaksi, pelanggan hanya dapat memilih satu paket, tetapi satu paket dapat dipilih oleh banyak transaksi. Setiap paket termasuk dalam satu kategori. Kategori digunakan untuk mengelompokkan paket berdasarkan jenis layanan. Kategori memiliki atribut ID kategori, nama kategori, dan deskripsi. Hubungan ini bersifat satu ke banyak, artinya satu kategori dapat memiliki banyak paket.
Transaksi kemudian ditangani oleh fotografer. Fotografer ini memiliki atribut ID fotografer, nama, telepon, dan spesialisasi. Seorang fotografer dapat menangani banyak transaksi, tetapi satu transaksi hanya ditangani oleh satu fotografer. Dalam menjalankan tugasnya, fotografer menggunakan peralatan. Peralatan memiliki atribut ID peralatan, nama peralatan, kondisi, ID fotografer, dan ID transaksi. Peralatan digunakan oleh fotografer dan dicatat penggunanya dalam transaksi tertentu. Dengan IRD ini, alur pemesanan jasa fotografi dapat terlihat jelas, mulai dari pelanggan melakukan transaksi, memilih paket berdasarkan kategori, hingga fotografer menangani transaksi dan menggunakan peralatan. Ya, di slide ini tujuan ARD. ARD ini dibuat untuk menggambarkan alur data dan hubungan antar entitas pada sistem jasa fotografer, mulai dari pelanggan, melakukan transaksi, hingga penggunaan paket dan peralatan. Di diagram atas ini ada entitas utama. Yang pertama ada pelanggan. Nah, ini menyimpan data pelanggan seperti nama, alamat, email, dan telepon. Lalu di transaksi, transaksi ini menjadi penghubung utama karena berisi data pemesanan jasa fotografer. Transaksi terhubung dengan pelanggan dan paket. Lalu di fotografer, nah ini menyimpan data fotografer yang melayani transaksi. Terus di paket ini berisi jasa layanan foto beserta harga. Lalu kategori digunakan untuk mengelompokkan paket, misalnya wedding, prewedding, atau event. Lalu peralatan yang terakhir menyimpan data alat yang digunakan fotografer saat transaksi. Nah, di tabel dari hasil relasi ini, relasi antar entitas, alurnya satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi. Setiap transaksi memilih satu paket dan ditangani oleh satu fotografer. Setiap paket memiliki satu kategori dan fotografer dapat menggunakan beberapa peralatan dalam transaksi. Di sini ada ARD tabel bagian bawah, masuk ke hasil relasi. Nah, tabel pelanggan ini menyimpan data pelanggan, lalu tabel transaksi ini menyimpan ID pelanggan dan ID paket atau foreign key. Lalu di tabel fotografer ini menyimpan data fotografer, lalu tabel paket menyimpan layanan dan harga. Terus di tabel kategori mengelompokkan paket. Terus yang terakhir tabel peralatan menyimpan alat yang digunakan fotografer dalam transaksi. Nah, foreign key ini digunakan untuk menghubungkan data antar tabel agar tidak terjadi duplikasi data. Nah, contoh alur nyatanya ini, contohnya nih, pelanggan memesan paket foto wedding. Data pelanggan disimpan di tabel pelanggan, pemesanan dicatat di tabel transaksi, lalu paket diambil dari tabel paket, fotografer ditentukan, dan peralatan yang digunakan dicatat. Nah, dengan ARD ini sistem menjadi lebih terstruktur, data saling terhubung, dan memudahkan pengelolaan jasa fotografer secara digital. Ya, pada slide ini saya menampilkan implementasi ARD ke dalam MySQL, mulai dari pembuatan database hingga pembuatan table. Di sini kan pertama saya membuat database bernama tapi37 menggunakan perintah create database. Lalu database tersebut diaktifkan dengan use tapi37. Database berhasil digunakan. Database changed, artinya sistem siap menerima table. Setelah database aktif, saya membuat table pelanggan yang berisi data identitas seperti ID pelanggan, nama, alamat, email, dan telepon. Nah, jadi setiap kolom punya tipe data, char, dan varchar. Digunakan untuk menyimpan data pelanggan jasa fotografer. Nah, di show table ini perintah show table digunakan untuk memastikan table berhasil dibuat. Nah, kan table pelanggan sudah muncul, artinya proses berhasil. Terus selanjutnya saya membuat table transaksi untuk mencatat pemesanan yang menghubungkan pelanggan dengan paket melalui ID. Table ini menjadi penghubung utama sesuai dengan ARD sebelumnya. Nah, table fotografer digunakan untuk menyimpan data fotografer yang melayani transaksi. Isinya ada ID fotografer, nama, nomor telepon, aplikasi, dan aplikasi yang digunakan.
Jadi dengan pembuatan database dan tabel ini, struktur data menjadi rapi, saling terhubung, dan siap digunakan untuk sistem jasa fotografer. Ya, pada slide ini ditampilkan struktur tabel database MySQL dengan nama TAPI 37. Pertama, tabel pelanggan digunakan untuk menyimpan data identitas pelanggan seperti ID pelanggan, nama, alamat, email, dan nomor telepon. Di tabel kedua, tabel transaksi berfungsi untuk mencatat proses pemesanan jasa. Tabel ini menghubungkan pelanggan dengan paket melalui ID pelanggan dan ID paket, sehingga setiap transaksi dapat dilacak dengan jelas. Nah, di tabel ketiga ini, tabel fotografer menyimpan data fotografer yang melayani transaksi seperti nama, nomor telepon, dan aplikasi yang digunakan. Jadi keseluruhan struktur tabel ini dibuat berdasarkan ERD sehingga data tersusun rapi, saling terhubung, dan siap digunakan dalam sistem jasa fotografer. Selanjutnya ada struktur database MySQL dari TAPI 37. Pada slide ini ditampilkan struktur database MySQL bernama TAPI 37. Database ini digunakan untuk menyimpan data yang saling terhubung dalam sebuah sistem. Nah, di dalam database ini terdapat tabel utama, yaitu yang pertama ada tabel peralatan. Tabel peralatan ini digunakan untuk menyimpan data peralatan seperti ID peralatan, fotografer yang menggunakan, transaksi terkait, kondisi peralatan, dan harga peralatan. Yang selanjutnya ada tabel paket. Di tabel paket ini berisi informasi paket layanan seperti ID paket, nama paket, dan harga paket. Selanjutnya ada tabel kategori, yaitu digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu yang terdiri dari ID kategori, nama kategori, dan deskripsi. Setiap tabel memiliki primary key, yaitu ID unik yang berfungsi sebagai penanda data agar tidak terjadi data ganda. Struktur tabel ini dibuat agar data tersimpan rapi, terorganisir, dan mudah diolah. Nah, di slide selanjutnya ini ditampilkan proses memasukkan data ke dalam database dan menampilkan hasilnya. Beberapa proses yang digunakan antara lain insert data pelanggan, seperti ID pelanggan, nama, alamat, email, dan nomor telepon dimasukkan ke dalam tabel pelanggan. Yang selanjutnya menampilkan data pelanggan. Setelah data dimasukkan, perintah select digunakan untuk memastikan data berhasil tersimpan dan dapat ditampilkan kembali. Selanjutnya ada insert data transaksi. Data transaksi berisi ID transaksi, ID pelanggan, ID paket, dan tanggal transaksi. Selanjutnya ada menampilkan data transaksi. Data transaksi ditampilkan untuk memastikan hubungan antara pelanggan dan paket berjalan dengan benar. Melalui proses ini, dapat dilihat bahwa database tidak hanya menyimpan data, tapi juga mampu menghubungkan data antar tabel sehingga informasi menjadi lebih jelas dan terstruktur. Di bagian ini saya akan menjelaskan proses insert data pada database MySQL TAPI 37. Pertama, kita melakukan insert data ke tabel fotografer. Di tabel ini terdapat beberapa field, yaitu ID fotografer, nama, telepon, dan aplikasi. Saya menambahkan dua data fotografer, yaitu Dava dan Giovanni, dengan nomor telepon masing-masing. Dan keduanya menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai media komunikasi. Setelah data dimasukkan, kita cek menggunakan perintah select bintang from photographer, dan data berhasil tersimpan dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke tabel paket. Pada tabel ini terdapat field ID underscore paket, nama underscore paket, dan harga underscore paket. Saya menambahkan dua paket layanan, yaitu foto dan video dengan harga 700.000, serta foto saja dengan harga 350.000. Setelah dilakukan insert, kita ditampilkan kembali datanya menggunakan select
bintang from paket. Dan hasilnya menunjukkan bahwa data paket sudah berhasil dimasukkan ke dalam database. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan proses manipulasi data pada database TAP37 menggunakan MySQL. Fokus utama pada slide ini adalah implementasi perintah insert untuk menambahkan data baru ke dalam tabel dan perintah select untuk memverifikasi data tersebut. Mari kita lihat bagian pertama di sisi kiri atas, yaitu pengisian data pada tabel kategori. Proses insertnya di sini kita menggunakan perintah insert into category values. Kita memasukkan dua data sekaligus untuk efisiensi. Data pertama memiliki ID 9080H dengan nama kategori pernikahan dan deskripsi 3 jam. Data kedua adalah 9081H untuk wisuda dengan durasi 1 jam. Hasilnya, seperti yang kita lihat pada log system, perintah berhasil dijalankan dengan keterangan to row affected. Verifikasinya setelah itu kita menjalankan select bintang from kategori untuk menampilkan seluruh isi tabel. Hasilnya menunjukkan data telah tersimpan dengan rapi sesuai kolomnya masing-masing, seperti ID kategori, nama kategori, dan deskripsi. Selanjutnya kita beralih ke bagian kanan bawah, yaitu tabel peralatan. Tabel ini sedikit lebih kompleks karena melibatkan detail inventaris dan harga. Proses insertnya kita melakukan 2 kali perintah insert secara terpisah untuk 2 item peralatan berbeda dengan ID per 78 dan per 45. Struktur datanya bisa kita lihat bahwa tabel ini mencatat keterkaitan data seperti ID fotografer dan ID transaksi serta kondisi barang baru dan harga sewanya seperti 800.000 dan 900.000. Verifikasi akhirnya dengan perintah select bintang from peralatan, sistem menampilkan tabel output yang mengonfirmasi bahwa kedua aset peralatan tersebut sudah terdaftar secara resmi di dalam database. Oke, sebagai kesimpulan, pada slide ini menunjukkan bahwa database TAP37 telah berfungsi dengan baik dalam menangani operasi dasar DML atau Data Manipulation Language. Struktur tabel sudah terdefinisi dengan benar sehingga data kategori dan peralatan dapat saling terorganisir untuk mendukung operasional sistem nantinya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.